Oke, dia minta direkod. Baik. Nah, ini jadi nanti masing-masing mahasiswa nanti membuat satu tokoh ini, pilih satu tokohnya. Kemudian sistematikanya pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah biografi. Biografi itu dari mulai lahirnya kapan, kemudian juga latar belakang kehidupannya gitu ya, pendidikan, guru, murid sampai meninggal. Nah, setelah biografi baru ke pemikirannya ya. Ini boleh di copy nanti nih. Nah, ini nanti boleh salah satunya. Kemudian nanti analisis pemikiran, ya. Kemudian nanti ada relevansi dengan era sekarang, sampai nanti kepada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, bisa dijawab nggak nih? Jadi nanti masing-masing mahasiswa mengerjakan ini karena ini apa tidak terlalu banyak di kelas ekonomi juga satu orang. Nah, ini kayaknya Al Farhan kita boleh ini nih kita boleh apa tentukan ini ya misalnya mau milih sendiri atau kita pilihkan nih mau Pilih pilih sendiri sendiri atau aja, Pak. Hah? Pilih sendiri aja, Pak. Pilih Hmm. sendiri, Pak. Sendiri-sendiri aja, Pak. Ya udah kalau pilih sendiri berarti nanti tentukan dari sekarang aja ya. Nah, misalnya Iya. pertama itu Alkindi siapa? Udah Alkindi Nuri Sintia aja ya. Ya. Oh, Al-Ghazali gimana, Pak? Ah, Al-Ghazali aja. ya udah boleh, silakan. Ya, berarti Nuri Sintia catat langsung. Nanti bantu Muhammad Farhan ya, bantu ya. Nuri Sintia yang di pesawat ininya Al Ghazali. Kemudian kalau Kang Surya mau yang mana? Ini yang saya panggil yang kelihatan ininya soalnya kameranya. Yang mana nih? Alkindi juga boleh, Pak. Oke, boleh Ikut. ya. Ternyata Alkindi ya. Nur Zahra. Ikut aja, Pak. Ya udah biar perutan nanti yang Ibnu Rust aja ya. Oke, terima kasih. Kemudian ketua kelas mau yang mana nih? Muhammad Farhan. Maaf, Pak, tadi apa? Ibnu Rust. Ibnu Rus. Mm-mm. Oke, terus siapa lagi nih Muhammad Farhan yang mana? Ibnu Sina aja, Pak. Ya udah, boleh catat ya. Nanti ketua kelasnya nyatet sama ininya. Kemudian Agung Satria. Baik, Pak. Ibnu Khaldun, Pak, boleh. Oke, terima kasih ya. Agung Satria, Ibnu Khaldun ya. Ada lagi siapa nih? Tadi yang ini Nurul Aini. Ibnu Taimiyah, Pak. Oke, siap ya. Bentar, ya. Yang lainnya nih. Siapa nih? Silahkan. Siapa nih? Lisda. Saya Ibnu Sina, Pak. Oke. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 tuh ya. Nanti sisanya nanti Farhan boleh dinikan ya. Boleh ditambahkan. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau nyari sih banyak sekali. Jadi nanti challenge-nya biar nanti ada pengalaman. Tadi sudah saya urutkan ininya ya. Istilahnya itu urutan dari pembuatan. Oh, nanti jangan lupa dikasih biografinya. Ya, ada murid baru juga, Pak. Ada mahasiswa baru. Oh, ada masa baru ya? Iya. Siapa aja tuh? Siapa namanya? Yang ada lagi siapa yang baru? Yang belum itu siapa? Kita Sylvia kasih yang Rahmawati, Pak. Hah? Hadir, Pak. Siapa Silvi nih? hadir, Pak. Sylvia ini aja ya, Albiruni aja ya. Siapa, Pak? Albiruni. Al Biruni. Oke, Pak. Oke ya, kemudian ada Ibnu Bajjah juga belum tuh. Ibnu, siapa lagi yang belum? Pak, kalau misalkan untuk tokoh-tokohnya sama nggak apa-apa, Pak? Enggak Misalkan lah, ada 2 orang yang sama tokohnya gitu. enggak sih, beda lah pasti kan. Makanya kita langsung bagikan. Kebetulan tadi saya yang Ibnu Sina sama kayak Teh Lisda kalau nggak salah, Pak. Lisda tadi apa?
Ibnu Sina, Pak. Kok sama sih? Gantilah. Apa? Berarti lisdain aja Ibnu Bajjah aja ya. Sama-sama Ibnu tuh. Oh iya, Pak, ya. Oke ya, Ibnu Bajjah ya. Kemudian yang belum juga siapa? Apa? Ikhwanus Sofa belum tuh, Ikhwanus Sofa. Ikhwan Al Sofa ya. Kita nyebutnya Ikhwanus Sofa juga belum. Ya, ini juga belum Ikhwanus Sofa. Siapa lagi yang belum nih? Jadi siapa? Sahrul sama Agus sama Wisnu sama Ikfi sama Irgi nih. Siapa nih yang boleh open mic-nya nih? Mhm. Boleh, siapa lagi? Kemudian tadi ada ini juga ya, siapa? Ibnu Miskawah juga belum tuh. Ini ahli bahasa ya. Ibnu Battuta belum, Pak. Ini juga belum, Ibnu Miskawah. Nanti siapa lagi coba yang ini, yang on? Silahkan boleh pilih. Saya, Oh, yang Pak. belum juga. Al-Halaj, Pak, belum. Ibnu tadi ada Ibnu Arabi juga belum tuh. Al-Hal juga boleh, silahkan. Ibnu Arabi juga belum tuh. Ya. Oke, Wisnu mau yang mana? Ibnu Arabi atau Al-Halaj? Kalau boleh Al-Khawarizmi udah belum Pak? Belum. Tadi udah saya catat juga sih. Di atas tuh Al-Khwarizmi. Boleh Al-Khwarizmi aja ya. Baik. Baik, yang belum berarti tadi Sahrul Ramadan udah belum ya sama Irgi. Belum Pak. Sahrul Belum. Sarul Pak, belum Pak. kalau Imam Nawawi ada miski bisa nggak Pak? kalau Adi Maski dia kayaknya lebih ke ahli fikih ya, bukan ini ya. Ini aja ke yang belum itu Ibnu Arabi sama Ibnu Sofa. Saya Ibnu Arabi, Pak. Boleh Agus Nasrullah ya. Boleh catat. Oke, terus Sahrul. Tadi Sahrul udah belum? Belum Pak. Ikhwanus Sofa aja ya. Pak. Oke, catat Ikhwanus Sofa. Berarti yang terakhir yang belum itu siapa? Ikfi sama Irgi ya. Ikfi kayaknya ketiduran, Pak. Lagi semangat sampai tidur aja. Kalau Irgi, Soalnya Ikfi beda jam, Pak. Kayaknya udah larut malam di Ambon, Pak. iya jauh di sana ya. Harusnya Iya. semangat juga sih ya jam. Saya Ibnu Bajah aja Pak. Oke, itu ada tuh. Oke, Irgi Ibnu Ibnu Bajah ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi nanti masing-masing ya menulis pertama itu pendahuluan. Jadi pendahuluan itu tentang pentingnya pemikiran urgensi dari pemikiran tokoh itu, kemudian mungkin kaitan juga dengan relevansinya di zaman sekarang itu paling 1 atau 2 halaman cukup ya. Kemudian yang B-nya itu adalah biografi. Jadi biografi itu tulis lahirnya kapan, di mana, kemudian juga nama lengkapnya siapa, kemudian juga pendidikannya, guru-gurunya, muridnya, latar belakang ekonomi, politik, sosial, budaya, keagamaannya gitu ya, sampai wafatnya atau meninggalnya. Setelah itu yang C baru pemikiran dari tokoh tersebut ya. Yang lebih dominan tuh pemikiran apa saja. Kalau semuanya juga boleh, tapi tertentu juga boleh. Nah, setelah itu sebenarnya sih tinggal analisis sedikit pembahasannya aja dari penulis langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa ya cuma 2. Pertama, nama lengkap dari tokoh ini adalah ini, ya. Kemudian pemikiran dari tokoh ini adalah seperti ini. Kemudian ya mungkin pendapat saya terkait dengan tokoh ini adalah ini. Udah pakai daftar pustaka ya. Sekarang udah bisa ya, kemarin boleh lihat-lihat di YouTube saya itu pakai Mendeley, pakai Chat GPT juga boleh lah, tapi nanti dibikin yang agak bagus gitu ya. Jadi bukan hanya ngambil dari Chat GPT aja, tapi juga kita baca diurutkan, jadi biar cukup bagus. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanya tentang challenge kita ini. Jadi pertemuan ke depan itu sudah bisa kita ini
sudah bisa kita. Jadi kayaknya PowerPoint-nya sih udah nggak usah ya. Langsung ke tulisan saya, nanti presentasinya tulisan saja. Nanti kalau nggak itu nanti saya kasih saya kasih contohnya, tapi kurang lebih urutannya seperti itu. Jadi nggak usah pakai cover, nggak usah pakai kata pengantar, pakai daftar isi, nggak usah, langsung. Jadi pertama nama, ya judul, kemudian nama, kemudian pendahuluan, kemudian biografi, kemudian pemikiran, kemudian analisis atau pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, nanti ada daftar biografi penulisnya. Kalau bisa kita nanti bisa jadikan satu nih, jadi sebuah buku sama-sama. Gitu ya. Oke, ada mau nanya nggak? Ini untuk tanggal berapa ya, Pak? UAS-nya. Tanggal berapa, Pak, UAS-nya? UTS-nya maksudnya. UTS. Ya, itu jadi UTS. UTS-nya itu aja. Nah, tapi dibikin draft dulu aja, jadi kasar aja dulu, paling 3 atau 5 halaman udah cukup. Boleh semua ngambil dari internet, dari ChatGPT, dari apa boleh, bebas kalau saya mah. Yang penting nanti ketika ada presentasi itu paham. Gitu ya. Oke, silakan. Kang Surya silakan, atau Pak Kang Agung. Pak, iya, izin tanya nih, kalau untuk presentasinya mulai kapan, Pak? 2 pekan yang akan datang insya Allah. Tapi presentasinya nggak usah pakai PowerPoint, langsung yang tulisan itu aja. Karena nanti langsung diperbaiki, langsung kita perbaiki. Perbaikannya itu nanti kita akan coba lihat lagi sehari atau pertemuan terakhir sebelum UAS. UASnya itu juga, cuma nanti dengan format yang lebih sempurna. Sempurna itu maksudnya ada pakai body note-nya, ada referensinya, dan urutannya itu sudah padu, sudah sistematis. Nah, itu aja. Times New Kalau untuk Roman, gilirannya, gilirannya untuk gilirannya kita serahkan ke ini aja deh, kita serahkan ke ketua kelasnya deh. Tapi kalau saya biasanya ya kalau pengen dapat nilainya A ya berarti duluan gitu. Kalau pengen dapat A duluan, kalau duluan semua ya nanti lihat dari sisi kualitas presentasi dengan juga tulisannya. Simple sih. Dan ya, Pak. biasanya kita Terima kasih, Pak. tunjuk juga siapa nih yang mau pertama 2 pekan yang akan datang. Nah, biasa kan yang kelihatan juga nih, paling yang rajin-rajin nih Kang Surya, Nuri kali gitu ya. Yang mau duluan biasa, tapi enggak juga sih. Silakan, mungkin kan yang lain mungkin Anda perlu juga gitu ya. Saran saya sih ke ketua aja, silakan diurutkan. Yang siap siapa gitu, tapi al jaza min jinsil amal katanya. Yang duluan dan bagus, ya nilainya pasti bagus gitu kan. Nah itu nanti, jadi nggak usah pakai PowerPoint, nggak usah pakai slide, langsung ke tulisannya aja, nanti kita suruh perbaiki di situ. UTS-nya itu, UAS-nya nanti juga akan itu juga, tapi mungkin nanti kita tambah dengan, oh referensinya kurang nih, gitu. Jadi sekarang buat aja dulu 3 halaman juga nggak ada masalah, ya nggak boleh lebih dari 10 halaman kebanyakan, gitu ya. Jadi kalau untuk UTS itu 3 sampai 5 halaman cukup, nanti baru diperbaiki, ditambahkan di presentasi itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Coba, oh ya, saya ini dulu ya, saya print screen ya buat presentasi, buat ini ya, buat kehadirannya. Tapi kalau menurut saya sih ya karena ini, tapi kan kelihatan ya, pesan dari Pak Ketua juga jangan dibuat beban lah ya. Ini juga apa tadi untuk challenge saya, tugas tadi juga jangan dijadikan beban, tapi ya jalanin aja karena itu bagian dari learning experience ya. Ya kalau nggak bisa banget ya dipaksa nggak juga sih, ya silakan saja gitu ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan, yang penting kita udah belajar bareng-bareng, nanti kalau yang itu berarti nilainya bagus gitu ya. Kalau yang mungkin kurang aktif atau apa ya pasti sesuai dengan amalnya gitu ya. Oke ya. Kita mungkin dengan siapa nih? Dengan ketua kelasnya gimana nih? Kalau saran saya sih nanti ya mungkin yang kelihatan aja di sini, yang mau pekan depan itu bisa bisa 2-3 orang juga bisa, mungkin saya nggak usah pakai materi lagi, langsung pembahasan juga boleh.
Kang Surya siap untuk 2 pekan yang akan datang? Kayaknya belum deh Pak. Soalnya ini ikan kita mau ujian katanya Pak. Mau UTS ya. Iya, jadi kalau di saya itu UTS-nya yaitu Oh iya. jadi UTS-nya itu Ya buat Pak. draft untuk kita nyebutnya itu book chapter sebenarnya. Jadi UTS-nya adalah menulis draft untuk artikel ini. Gitu. Kalau yang pertama sih Pak. belum ini apa ya? Belum siap gitu. Ya nggak Mungkin apa-apa. Teh Nur Jahro gitu Pak. Ya nanti siapa aja sih bebas aja gitu. Ya kalau makanya kalau nggak paham ya nanya ini saya mau ngapain ya bingung ya. Gitu. Ya tadi Gini pertama. Pak, Mhm, izin silakan. Pak, saya ini. Kalau untuk mungkin ada nggak contohnya? Karena kan kita semuanya kan masih belajar Pak ya, baru Mhm, belajar gitu. Seperti yang Bapak tadi kan kadang kan suka membedakan gini Pak, suka bingung antara artikel dan sama makalahnya itu gitu kan. Padahal itu juga mhm. gitu loh Pak. Boleh. Mungkin ada nggak contohnya gitu Pak? Boleh, boleh, boleh. Contohnya gitu. Mhm, mhm, mhm. Terima kasih. Nanti saya kirim ya, contohnya di grup insya Allah. Jadi tulisannya itu apa ya? Ya tulisan ilmiah lah, artikel ilmiah, gitu kan. Mungkin yang paling gampang ini sudah bisa pakai ini semuanya, sudah bisa pakai ChatGPT, bisa kan ya? Jadi pertama kalau mamanya itu tulis misalnya tuliskan urgensi pemikiran dari misalnya Ibnu Taimiyah sebanyak 5.000 kata. Nanti keluar tuh bersama dengan referensinya. Terus yang berikutnya tuliskan biografi dari misalnya Ibnu Khaldun ya dengan urutan lahir, guru-gurunya, murid-muridnya sampai wafatnya. Yang ketiganya itu tuliskan tentang pemikiran dari Ibnu Bajjah. Nah, nanti dia akan nyebutkan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, kayak gitu aja dulu, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi nanti kita kasih contohnya lah. Gitu ya. Karena mungkin memang karena kan baru juga semester 1 gitu ya. Maka ini juga belajar juga. Jadi jangan harus bagus gitu sempurna enggak lah ya. 1-2 halaman juga kita terima. Yang penting kan nanti kan ini kan UTS untuk perbaikan. Nanti akan diperbaiki untuk UASnya. Oke, Muhammad Farhan silahkan. Gimana? Ya, yang lain, ada pertanyaan? Ada Sylvia Rahmawati, atau mungkin Wisnu Tanzil, ada Sahrul Ramadan, silahkan. Ya, silahkan. Atau malah bingung kali ya, ini ngapain gitu ya. Eh, Atau nanti mau saya tunjukkan nih ya. Saya tunjukkan mungkin ya mungkin bentuknya itu nanti mirip-mirip jurnal ya. Bentar. Sambil menunggu ada yang mau ditanyakan kan nih, silahkan. Oke, saya buat misalnya, kasih contoh ya. Oh, belum ada ya. Oke, saya sambil buka. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan boleh tanya nih. Saya buka dulu nih ya contohnya yang simple saja. Jadi kalau yang kelas ekonomi itu karena dia agak banyak, jadi mulai Thales, Anaximenes, Plato, Socrates dan sebagainya. Ya. Nanti saya kasih ininya contohnya ya. Kalau mau di-share, saya bisa share nih. Mana share saya? Oke, sebentar nih, saya share dari share. Ada share-nya. Hilang ya, share. Oh ini.
Oke, saya sharekan untuk ini nih. Di mana? Ini. Kalau ini di artikel jurnal, tapi karena ini semester 1, jadi kita nggak terlalu banget ke ini ya. Tidak terlalu sekali ke jurnal. Karena nanti agak-agak berat ya. Jadi tulisannya kurangnya begini, ini ada 2 ya. Nah, ini tentang falsafatul ula. Tapi ini kajian ya, artinya pembahasan. Kemudian yang ini nih. Nah, kelihatan. Dan nanti saya kasihkan contohnya juga ada banyak. Nah, kita nggak usah pakai abstrak ya, nggak perlu. Jadi ini kelihatan nggak? Belum kelihatan, Pak. Kelihatan nggak yang ini ya? Sudah, Pak. Nah, jadi ini judulnya ini, terus nama, ini abstrak nggak usah pakai abstrak karena dia bukan jurnal. Ya, ini abstrak hilangkan saja nggak usah. Silahkan ada pertanyaan. Oke, sebentar. Oh, tadi ada keganggu ya tulisan saya, soal saya. Nah, intinya mungkin kita bisa berangkat, kalau nggak kita simpelkan lagi dulu di chatroom nih. Yang pendahulunya mungkin nggak usah dulu kali, bingung ya. Jadi hanya tulis pertama itu adalah biografi tokohnya. Kan bisa tuh ya kalau biografi tokoh. Nih. Kemudian yang B-nya itu pemikirannya. Nah, itu aja, 2 aja tuh. Nah, udah dikurangi itu ya. Jadi pertama biografinya, ya kemudian nanti pemikiran tokohnya. Tuh, gampang kan? Muhammad Farhan Fadilah, Pak, gampang kan nih? Kesulitannya di mana nih? Saya udah mulai ngantuk-ngantuk nih kayaknya nih ya. Teman-teman yang lain bagaimana, Pak? Yang masa kayak yang belum bisa hadir di Zoom kali ini, terus belum kebagian harus neliti tokoh siapa gitu, Pak? Ya, tadi kan masih ada 2 tuh, ada Abnu Maskawai sama siapa tadi yang Ikhwan Sofa itu belum. Jadi yang belum nanti tinggal hubungi ketua, ketua hubungi saya. Atau langsung ke saya juga boleh, kalau ininya etikanya nggak langsung ketua, langsung ke saya juga nggak apa-apa, tinggal hubungi aja. Saya belum nih Pak, gitu. Nanti saya kasih, yaudah bagian ini aja, gitu.
Ya, bisa dipahami? Bisa Pak, bisa Pak. Iya, jadi nggak usah dibikin susah lah ya. Jadi yang nggak ada ya udah nanti aja. Mendingan yang ada aja di sini aja gitu ya. Oke, baik. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan nih? Masih mungkin saking bingungnya sampai ini kali apa namanya nggak tahu apa gitu ya yang diinikan gitu ya. Silahkan. Oh ya kita tanya Nur Cynthia sudah paham ya. Tadi Farhan paham. Al-Abis Tanzil Mubarak sudah paham? Atau bingung nih? Insya Allah paham Pak. Paham ya? Oke. Sylvia, Nurul Aini, Nur Zahra, Irgi, kemudian Agus Nasrullah, Sahrul Ramadan, Agung Satria, Kang Surya Dinata, Lisda dengan Ikfi. Ya. Jadi insya Allah nanti kalau belum paham atau apa ya tinggal WA saya aja. Gitu ya. Tanya apa nih yang belum paham nih, boleh ditanyakan. Ya. Baik, saya rasa sudah jam 10 nih ya. Nanti kalau nggak paham tadi boleh tanya ke saya. Contoh saya tadi biografi. Jadi saran saya, jadi ngambil aja dari internet. Cuman sumbernya itu disebutkan minimal 3 lah ya, tiga sumber ya. Jadi nggak apa-apa karena kan itu nggak mau anak-anak juga belajar gitu ya. Jadi ngambil dari 3 sumber. Misalnya tadi biografi, cari aja biografi tokoh ini gitu. Nanti kan akan keluar tuh, kemudian kita copy, kita sesuaikan, kita urutkan. Nah, seperti itu. Pemikirannya juga sama, ngambil aja dari sumber-sumber yang ada di internet. Karena namanya juga belajar, nggak apa-apa. Nanti kan bisa dipahami, baru nanti diperbaiki. Itu jadi itu UTS-nya. UAS-nya juga itu sebenarnya, cuma nanti mungkin ditambahi referensi, ditambahi mungkin latar belakang, itu tetap itu aja. Jadi nggak ada ujian, istilahnya itu jawablah pertanyaan di bawah ini. Saya biasanya sekarang 2 tahun terakhir 5 tahun terakhir ini hampir nggak pernah sih ada ujian gitu. Tadi sebenarnya kita ujian juga lisan juga, nanti kan kita tanya juga satu-satu juga. Seperti itu, jadi lebih objektif ya. Kalau ujian zaman sekarang juga nyari di internet juga banyak juga sama aja gitu ya. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Semangat Bapak. semuanya. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.